petang hari ini sungguh tak terasa. Ternyata perjalanan panjang penghargaan Warta Ekonomi e-Government Award sudah memasuki tahun yang ke-8. Ini artinya sewindu sudah kami menyelenggarakan ajang apresiasi yang secara khusus kami persembahkan bagi lembaga-lembaga pemerintahan yang menerapkan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahannya. Di samping itu, Ibu dan Bapak sekalian, Warta Ekonomi juga menyelenggarakan apa yang kami sebut dengan e-Company Award. Inilah posisi media mencoba melakukan dinamisasi, merangsang tumbuh dan berkembangnya transparansi, baik di pihak pemerintah, government, pasar, termasuk para pengusaha dan masyarakat. Kita meletakkan posisi kita mendinamisir, merangsang pertumbuhan yang sehat di masing-masing komponen itu. Ketika 8-9 tahun yang lalu kami menggagas ajang apresiasi ini, harapan yang mengemuka adalah dengan mengimplementasikan ICT di lingkungan pemerintahan akan tercipta lembaga pemerintahan yang transparan, bersih dan akuntabel, atau yang saat ini populer dengan sebutan good government governance. Jadi kalau di lingkungan perusahaan swasta dikenal istilah tata kelola perusahaan yang baik dan benar atau good corporate governance, maka di lingkungan pemerintahan diharapkan pula tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Harapan kami jelas bukan harapan kosong. Sebagai prasyarat keikutsertaan dalam ajang penghargaan Warta Ekonomi e-Government Award, kami mewajibkan seluruh peserta memberikan sejumlah data yang relevan untuk dijadikan dasar dalam proses penilaian. Misalnya, berapa besar anggaran yang mereka gunakan, berapa unit komputer yang mereka miliki, berapa jumlah SDM-nya, sejauh mana dukungan pimpinan lembaga, bagaimana struktur kelembagaan dan dukungan dari atasan, dan lain sebagainya. Seluruh peserta dengan sukarela menjawab dan memberikan data yang kami minta. Kesediaan mereka memberikan data jelas menggambarkan kesediaan mereka untuk membuka diri atau bersikap transparan. Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga-lembaga pemerintahan mampu menyediakan layanan publik yang baik. Dahulu, kualitas layanan publik kita sangat mengecewakan. Hadirin sekalian, Anda tentu masih ingat dengan ungkapan, kalau bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat? Ungkapan ini menggambarkan betapa tanpa kata belece, jangan harap aparat pemerintah akan melayani secara baik. Akan tetapi kini wajah sudah jauh berubah. Kini pada banyak lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan publik, entah itu di tingkat kabupaten, kota, atau instansi lainnya, jelas-jelas terpampang bagaimana prosedur mengurus perizinan. Dokumen apa saja yang mesti dilengkapi, berapa biaya dan kapan waktu selesai. Di sana juga ada loket pengaduan. Ini memberikan gambaran betapa penerapan e-government mampu mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, semakin transparan, semakin bersih, dan semakin akuntabel. Bahkan guna menjamin bahwa proses perizinan yang diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintah, termasuk proses internal yang mendukung hal tersebut, sudah benar adanya, instansi yang bersangkutan tak segan-segan mengundang pihak ketiga atau surveyor untuk melakukan audit atas proses yang mereka bangun. Dari situ pihak ketiga atau surveyor kemudian memberikan sertifikasi. Nah, sertifikasi itu menjadi salah satu dokumen dari sejumlah dokumen lainnya, seperti blueprint, master plan, SK-SK, entah yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota, gubernur, dirjen, menteri, atau kepala lembaga yang mereka lampirkan dalam ajang penjurian Warta e-Government. Semua dokumen atau sertifikasi tadi menggambarkan betapa inginnya lembaga-lembaga pemerintah untuk semakin transparan, bersih, dan akuntabel. Hadirin yang berbahagia, hari ini bertepatan dengan sewindu penyelenggaraan Warta Ekonomi e-Government Award, kami mencatat dua hal yang menggembirakan. Pertama, dari sisi jumlah peserta yang tahun ini meningkat hingga 50%, yakni dari 102 peserta menjadi 153 peserta. Bahkan untuk kategori baru, yaitu tingkat Direktorat Jenderal, jumlah pesertanya meningkat hampir 170%. Peningkatan yang signifikan ini menggambarkan betapa tinggi antusiasme peserta, yakni lembaga-lembaga pemerintahan, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Peningkatan jumlah itu
mencerminkan tingginya keinginan mereka untuk terus membenahi kinerjanya, baik kinerja untuk kepentingan internal maupun kinerja dalam melayani para stakeholder termasuk publik. Kedua, dari sisi proses, untuk tahun ini guna meningkatkan kualitas penjurian, kami melibatkan dua kelompok juri, yaitu kelompok juri infrastruktur atau teknis dan kelompok juri implementasi atau strategis. Mengapa kami melibatkan dua juri teknis? Kami percaya bahwa betapapun bagusnya suatu rencana aplikasi e-government, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, suatu saat pasti akan menghadapi masalah. Maka pada tahun ini dan juga tahun-tahun mendatang, kami akan melibatkan juri-juri yang sangat menguasai masalah-masalah infrastruktur e-government. Para juri ini terlibat bukan hanya dalam penilaian akhir, melainkan sejak awal. Mereka merumuskan tema, menggali pertanyaan-pertanyaan kunci, merumuskan kuesioner dan model penilaian, dan tentu saja memberikan penilaian akhir. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama Warta Ekonomi menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh juri. Akhir kata, sesuai tema ajang penghargaan kali ini, Connected Government 2.0 Toward Collaborative Government, mari kita jadikan ajang ini bukan sekedar sebagai ajang kontes, tapi ajang kolaborasi bagi seluruh lembaga pemerintahan. Mari kita jadikan ajang ini untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuan, sehingga pada gilirannya seluruh lembaga pemerintahan akan mampu memberikan layanan publik dengan lebih baik, semakin transparan, semakin bersih, dan semakin akuntabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan Bapak Amir Effendi Siregar. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Tifatul Sembiring. Mohon perkenannya, Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kualam indah dipahat, cerah diterpa mentari pagi. Kalau salam tak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Yang saya hormati Bapak Yono Isman, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bapak Mario Ali Syahbana, Ibu Betty, Bapak Amir Effendi Siregar, dan para peserta IGAF Award, dan semua Bapak Ibu yang masing-masing, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk acara penganugerahan e-Government Award tahun 2009 yang diselenggarakan oleh majalah Warta Ekonomi, dan saya rasa inilah sesuatu yang sangat strategis bagi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kita secara lokal maupun secara nasional. Hadirin yang saya hormati, peradaban umat manusia saat ini telah memasuki suatu masa, yaitu masyarakat informasi.